Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya ingin mengulas bagaimana cara menyiram yang tepat untuk anggrek. Karena penyiraman pada anggrek ini sebenarnya disesuaikan dengan medianya. Nah, anggrek dia membutuhkan air yang cukup. Apabila kita lihat untuk anggrek yang ini, dia dalam satu pot banyak terdapat banyak bulb ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia dalam satu bulb dan dia pohonnya itu besar, tinggi sekitar 1 meter. Nah, ini posisi anggreknya pasca bunga. Nah, anggrek ini dia menggunakan pot yang terbuat dari tanah liat. Kemudian karena sudah saking lamanya di potnya pun sampai terdapat lumut. Kemudian di sini media yang digunakan ada arang. Nah, karena medianya sudah tertutup lumut, maka tidak terlihat medianya apa saja. Tapi pada umumnya saya menggunakan arang dan pecahan batu bata. Oleh karena media yang digunakan adalah media yang tidak menyimpan air, maka penyiraman yang dilakukan sehari sekali. Namun karena air langsung lewat saja pada media-media ini, maka biasanya seminggu sekali saya akan merendam pot ini ke dalam air bersih seperti yang telah saya siapkan ini, paling tidak selama setengah jam, sehingga kebutuhan air pada anggrek ini benar-benar tercukupi. Caranya cukup mudah. Kita tinggal memasukkan pot ini ke dalam wadah yang berisi air. Isi air kita sesuaikan. Besar wadahnya juga kita sesuaikan dengan besarnya pot. Nah, seperti ini. Kita rendam selama 30 menit. Sampai benar-benar air terserap pada media ini. Ini bisa saja sering teman-teman menyebutnya WCO. Namun ini hanya saya lakukan seminggu sekali. Sehingga akar-akarnya bisa menyerap air dengan sempurna dan kebutuhan air pada anggrek ini tercukupi. Nah, di sisi lain, di sini saya memiliki anggrek yang rimbun juga. Ukurannya berbeda dengan anggrek yang tadi, yang ini ukurannya besar sekitar 1 meter dan banyak. Ini juga banyak, namun ukurannya lebih kecil. Ini memang karena jenisnya yang berbeda. Kedua anggrek ini sudah dewasa, ini juga sudah pasca bunga. Kemudian ini ada tunas baru yang sudah cukup besar. Nah, di dalam pot ini pun bulbnya cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bulb dalam pot ini. Nah, untuk pot yang ini menggunakan pot plastik. Kemudian media utamanya adalah moss. Di sini ada arang juga, ada pecahan genting juga. Nah, karena untuk media ini menggunakan moss, maka tidak saya lakukan perendaman seperti anggrek yang menggunakan media arang tadi. Karena moss ini pada yang pot yang ini dia sudah menyimpan air, sehingga bisa kita lakukan penyiraman cukup seminggu sekali, atau jika kondisi sangat kering bisa 5 hari sekali. Nah, ini terlihat masih basah untuk mossnya. Nah, dia kebutuhan air anggrek ini tercukupi dari kandungan air yang ada pada moss. Kemudian apabila kita lihat untuk anggrek yang lain, ini juga rimbun juga, ini Oncidium. Ini saya memberi contoh untuk beberapa jenis anggrek dan ini berlaku untuk semua jenis anggrek. Ini Oncidiumnya juga sangat rimbun, anakannya banyak sekali, dan apabila kita lihat ujung-ujung akarnya juga hijau, ini menandakan bahwa akarnya sehat. Ini menggunakan media arang, kemudian ada pecahan genting juga. Nah, ini saya lakukan perendaman juga seminggu sekali selama 30 menit. Kita masukkan ke dalam wadah yang telah saya isi air. Nah, sehingga akar-akar dari anggrek ini
akan menyerap maksimal air yang ada pada wadah ini. Nah, terlihat. Kemudian apabila sahabat semua memiliki anggrek yang media yang digunakan bukan dari arang, bukan dari pecahan genteng, atau bukan dari mos misalnya seperti pakis sajah, kita kenali dari masing-masing sifat dari media tersebut. Misal menggunakan pakis sajah itu sifatnya seperti pada waktu kita menggunakan arang atau menggunakan pecahan genting, sehingga dia tidak menyimpan air. Penyiraman kita lakukan setiap hari dan perendaman dengan air kita lakukan seminggu sekali. Namun apabila sahabat menggunakan media yang dari akar kadeka itu juga cukup menyimpan air. Mos hitam kita sering menyebutnya, kalau yang ini kan mos putih. Nah, untuk mos hitam itu karena dia bisa menyimpan air, penyiraman kita lakukan seminggu 2 kali, kita tidak perlu merendamnya seperti pada waktu kita menggunakan mos putih. Apabila nanti sudah setengah jam, langsung pot-pot ini kita tiriskan, kita angkat, kita letakkan di tempat yang sirkulasi udaranya cukup. Nah, ini kira-kira sudah 30 menit, langsung kita angkat potnya seperti ini. Nah, potnya terlihat sangat basah dan lumut-lumut yang ada pada pot ini juga terlihat sangat basah. Nah, langsung kita tiriskan seperti ini. Hati-hati ya sahabat, karena ini plannya tinggi, takutnya nanti kalau kesenggol malah bisa roboh dan patah. Kemudian yang ini satunya lagi juga bisa langsung kita angkat seperti ini, kita tiriskan. Nah, dengan hasil penyiraman seperti ini secara rutin kita lakukan, maka tanaman akan menjadi tumbuh dengan baik dan hijau seperti ini, rimbun. Ini juga anakannya juga banyak dan rimbun dan sehat. Nah, sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat dalam sahabat semua merawat anggrek kesayangan sahabat semua. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.